main uang, itu bukan berarti kita tuh harus strict, harus pelit, harus pikir sama diri sendiri. Enggak. Kalau dalam Islam pun kita sebenarnya udah diajarin nih dalam Al-Quran terkait dengan moderate spending gitu ya. Jadi kalau dalam Islam tuh kita nggak boleh belanjakan harta yang kikir, yang pelit, dan nggak boleh sampai yang boros banget. Jadi harus di tengah-tengah, harus moderate spending gitu ya. Atau kalau istilah zaman sekarang itu mindful gitu ya dalam pembelanjaan. Pun kalau misalnya nih kita ada suatu keinginan untuk beli baju baru atau tas baru, kita sebenarnya bisa gitu ya, tapi kita harus bikin anggarannya supaya ada kontrolnya, supaya ada pagar-pagarnya gitu ya. Misalnya nih sekarang kita dapat THR gitu ya, let's say misalnya THR-nya 10 juta. Ya udah kita bikin budgetnya dulu dan sesuaikan sama prioritas. Jadi kan kita punya prioritas ya dalam hidup. Kalau muslim misalnya prioritas yang pertama itu bayar zakat. Jadi prioritasnya biasanya kalau aku tuh bagi beberapa nih Mbak. Yang pertama tuh wajib dulu. Kalau muslim tadi bayar zakat gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Terus bayar hutang, kalau punya hutang itu dibayar gitu ya. Apalagi kalau punya hutangnya ke teman, yang temennya udah nagih-nagih nih mana hutangnya gitu. Itu bayar sekarang kalau dapat THR gitu ya. Terus setelah kewajiban yang teman-teman yang sandwich generation itu kan juga wajib menafkahi orang tua. Nah, itu juga bikin budgetnya. Selanjutnya yang kedua adalah untuk prioritas needs atau kebutuhan gitu ya. Jadi kebutuhan kita misalnya kita ngontrak, makan, transportasi, nah itu juga kita harus anggarkan khusus. Nah baru yang ketiga nih kita bikin anggaran khusus untuk tujuan keuangan masa depan, buat investasi, buat diri kita di masa depan. Mau beli rumah, mau dana pendidikan dan segala macam itu kita bikin anggaran khusus. Baru nih prioritas yang terakhir untuk ibaratnya foya-foya, senang-senang gitu ya, buat wants gitu. Berapa persentasenya sebenarnya akan bergantung sama kondisi kita masing-masing. Jadi mungkin teman-teman yang sandwich generation itu nggak bisa belanja sefoya-foya teman-teman yang non sandwich gitu misalnya. Jadi kalau misalnya sandwich itu bisanya itu nganggarinnya cukup maksimal 15% aja nih Mbak. Oh ya udah 15%. Kalau teman-teman yang sandwich gitu ya, kalau yang non sandwich gitu ya, terus masih single gitu ya, itu nggak apa-apa, kita bikin rencananya maksimalnya 30% buat self reward atau mau healing gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak, jangan 50% atau 100%-nya gitu. Jadi tetap ada pagarnya di 30% gitu ya buat teman-teman yang single. Jadi kayak gitu sih Mbak terkait dengan pembagian si budgeting tadi.